Mekatur merupakan biro umroh haji khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Kami hadir dengan layanan berkualitas, dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah. Mekatur selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, terpercaya dan terjangkau. Dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami melalui media podcast kami. Dan dengan dukungan brand ambassador kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Silahkan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, wa nahmaduhu wa nashkuruhu syukran jazilan wafira, wa natubu ilaihi taubatan nasuha. Amma ba'du. Sahabat Mekatur, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sangat bersyukur karena Allah masih memberikan karunia-Nya untuk kita. Terus bersyukur karena terus-menerus Allah menganugerahkan nikmat-Nya untuk kita. Kita juga ucapkan salawat dan salam atas Nabi karena dengan petunjuk-Nya, bimbingannya dan tuntunannya kita mampu menjalankan aktivitas kebaikan-kebaikan dengan mudah, dengan ringan. Sebagaimana Nabi ringan dan mudah melakukan berbagai jenis kebaikan. Program Tadabbur Kalam ini juga menjadi petunjuk dan tuntunan dari Nabi yang kita jaga, kita lestarikan agar kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan program Tadabbur Kalam kita, sudah memasuki surat An-Nisa. Saat ini kita akan membahas An-Nisa 132, kemudian 133, 34 dan 35. 133, 134 dan 135. Memang ada kaitannya dengan ayat 131 dan 132, yaitu tentang kepemilikan Allah meliputi semua yang ada di bumi, semua yang ada di langit. Jika manusia tidak mau mengikuti Allah, tidak mau meyakini Allah, maka Allah amat sangat mudah untuk mengganti kalian dengan kaum yang lain dan mereka lebih baik dari kalian. Mereka tidak lagi durhaka kepada Allah. Mereka tidak lagi bermaksiat kepada Allah. Mereka tidak lagi ingkar kepada Allah. Iyasha yudhibkum ayyuhan nas. Kalau Allah berkehendak, sangat mudah wahai manusia. Allah membinasakan manusia dan mengganti dengan manusia-manusia yang lain. Di surat Muhammad 38 pun, in tatawallu yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian berpaling, ingkar, bermaksiat, berdosa, tidak yakin kepada Allah, Allah ancam akan mengganti kalian dengan yang lebih baik. Dan mereka, pengganti kita semuanya, tidak seperti kita yang senantiasa berbuat dosa dan maksiat. Difahamilah ayat ini, ayat untuk mengingatkan kita semua. Senantiasa kita mengingat Allah dan tidak sekalipun mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pun memiliki kebijakan yang wajib kita penuhi. Di antaranya adalah siapa yang menghendaki kebaikan dunia, maka dia akan mendapatkan hanya kebaikan dunia. Padahal Allah pemilik kebaikan dunia dan akhirat. Fa indallah thawabud dunya wal akhirah. 134. Allah ingatkan jangan minta dunia saja. Karena Allah lah pemilik dunia dan akhirat. Kita rugi hanya minta salah satu dari nikmat Allah, dunia saja. Kita juga rugi hanya minta salah satu nikmat Allah, akhirat saja. Yang paling lengkap adalah kita minta kebaikan dunia dan akhirat.
Karena kedua-duanya milik Allah. Dan Allah maha mendengar, maha melihat siapa yang melulu dunia dan siapa yang menginginkan dunia dan akhirat. Doa kita pun sama. Al-Baqarah 201 bahwa kita mohon kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat? Salah satunya adalah ayat 135. Jadilah kalian, kata Allah kepada orang-orang beriman, menegakkan keadilan. Mau bersaksi untuk membantu mereka yang membutuhkan dalam persidangan, dalam peradilan. Karena saksi adalah kunci. Apakah seseorang ditetapkan bersalah atau tidak bersalah. Maka bersaksi itu berpahala. Tidak mau bersaksi itu berdosa. Karena bisa jadi keputusannya tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam peristiwa yang dipertikaikan tersebut. Sehingga Allah ingatkan khusus orang-orang beriman, jika kalian memiliki kewenangan dalam memutuskan, putuskanlah dengan adil. Tegakkanlah keadilan terhadap semua persoalan yang ada, meskipun persoalan di keluarga, persoalan yang lebih kecil, apalagi persoalan yang sangat besar. Jika kalian berlaku demikian, maka Allah akan memberikan apapun yang kalian inginkan. Dan itu berlaku bukan hanya karena yang dihadapi adalah keluarga sendiri, anak sendiri, sahabat sendiri, kerabat sendiri. Siapapun dalam konteks hukum sama di mata Allah. Yaitu kita tegakkan keadilan, kita berikan haknya, dan tidak mengurangi apapun yang diinginkan oleh keadilan tersebut. Seandainya ada salah seorang di antara terdakwa tadi yang mengajukan persoalan di pengadilan tadi kaya atau miskin, maka tetap jangan dipandang kaya, jangan dipandang miskin. Karena miskin dan kaya adalah ketetapan Allah. Dan janganlah kalian memperturut nafsu untuk kalian tidak berlaku adil. Mereka yang berlaku adil mengikuti Allah. Yang berlaku tidak adil mengikuti nafsu, kata Allah. Jadi jangan ikuti nafsu sehingga kalian tidak dapat berlaku adil. Jika berpaling, jika kemudian kalian ingkar, Allah ingatkan kembali, maha mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat yang senantiasa disebut oleh Al-Quran. Sifat maha mengetahui, maha mendengar, senantiasa diulang di ayat-ayat Al-Quran. Jadilah kita berusaha menjaga agar berlaku adil kepada siapapun, kepada keluarga, kepada diri sendiri, kepada kerabat, dan juga kepada orang lain. Saat kita melakukan itu, kita tidak memandang kaya atau miskin, memandang apapun. Yang kita pandang, dia adalah saudara dan sahabat kita yang memang sangat membutuhkan pertolongan kita. Dan orang yang tidak berlaku adil, dikatakan oleh surat An-Nisa 135, orang yang hanya memperturut nafsu. Nabi sampai mengatakan, tidak beriman seseorang di antara kalian sampai ia mampu mengendalikan nafsunya. Jadi kalau tidak terkendali, maka ia tidak ikut tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan tadabbur kalam surat An-Nisa ayat 136 dan 137 setelah yang satu ini. Ikuti terus seluruh media sosial Mekatur. Halo, salam teman-teman. Sekarang kita berada di Gunung Erciyes. Gunung Erciyes sangat terkenal di bermain salju. Tolong lihat, semua orang bermain salju. Ini tertinggi gunung. Tingginya 3.900 meter. Normalnya ada kereta gantung. Kita naik kereta gantung di sini pergi ke di atas, tapi hari ini angin kencang. Oleh karena itu kereta gantung tidak kerja. Hanya bermain salju di bawah aja. Sekarang kita berada di pintu namanya Hacılar. Di Gunung Erciyes ada beberapa pintu. Sekarang kita berada di pintu Hacılar.
Sahabat Mekatur, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kembali kita bertemu dalam program Tadabbur Kalam yang mengingatkan kita akan keagungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan surat An-Nisa ayat 136 dan 137 yang maknanya hampir bersamaan dengan ayat sebelumnya. Terutama perintahnya. Di ayat 135 perintahnya ya ayyuhalladzina amanu. 136 ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang beriman. Perbedaannya perintah sebelumnya agar menegakkan keadilan, siap menjadi saksi untuk menolong yang membutuhkan. Ayat 136 adalah kita menjaga iman kita dengan terus meningkatkan iman tersebut. Apakah iman kepada Allah, kepada Rasul-Nya, kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad, atau kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan ada ancaman Allah. Siapa yang ingkar kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para Rasul-Nya, dan juga kepada hari akhirat, maka ia berarti telah menyimpang jauh dari kebenaran. Menyimpang dari jalan yang lurus. Dua hal di ayat 136 ini. Yang pertama, perintah untuk mengimani semua yang diwajibkan oleh Allah. Yang kedua, mengingatkan, jangan sampai ingkar. Jangan sampai ingkar terhadap satu pun dari kewajiban iman kita. Yang kita sebut dengan rukun iman. Maka meyakini rukun iman itu menunjukkan kesempurnaan iman. Meyakini rukun iman menghindarkan kita dari sifat yang disebut dengan kufur. Maka yang kufur, yang tidak beriman kepada salah satunya atau semuanya atau sebagiannya dari rukun iman tersebut yang wajib diyakini, ia sudah jauh dari jalan yang benar. Dhalla dhalalan ba'ida, sudah jauh sekali dari rel kebenaran. 137-nya, jika ada orang itu beriman, kemudian kafir, beriman lagi, kemudian kafir, dan semakin bertambah kekufurannya, jangan tanya, Allah tidak akan mengampuninya, karena mereka mempermainkan agama. Beriman lagi, kufur lagi, beriman lagi, kufur lagi, dan semakin bertambah kekufurannya. Demikian juga dia tidak bertobat setelah kematiannya, sebelum kematiannya, maka yang Allah siapkan adalah amat sangat pedih, yaitu tidak mendapatkan ampunan Allah, tidak mendapatkan petunjuk Allah di dunia, dan nanti di akhirat mendapatkan azab yang amat sangat pedih. Betapa tidak? Tidak mau ikut Allah, malah mengingkari Allah. Tidak mau mengimani yang wajib diimani. Malah kemudian dia mempermainkan agama. Beriman pagi, sorenya kufur, besok paginya beriman lagi. Atau saat sulit beriman. Ketika senang, lupa lagi, ingkar lagi, lalai lagi. Umar bin Al-Khattab mengisyaratkan bahwa nanti akan ada satu zaman. Pagi orang beriman, sorenya, petang harinya sudah tidak beriman. Atau sebaliknya, pagi tidak beriman, petang harinya beriman, terus mempermainkan agama. Dosa besar bagi yang mempermainkan agama, karena agama itu wajib dijaga, dipelihara, dimuliakan, karena agama milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kita insya Allah termasuk yang mengamalkan surat An-Nisa 135 dan 136 dan terhindar dari keadaan surat An-Nisa 137. Dengan kita jaga keimanan, kita tingkatkan keimanan, kita pula senantiasa berusaha menambah amal ibadah kita. Di antaranya berumroh, berhaji, menjalankan berbagai jenis kebaikan, sehingga kita senantiasa layak mendapatkan apapun yang kita inginkan. Dari kebaikan dunia dan tentu kebaikan akhirat, kita mendapatkan ampunan Allah, dan kita senantiasa diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami, kekalkan petunjuk itu ya Allah. Petunjuk menuju jalan yang lurus,
kekalkan hingga kami menghadapmu ya Rabbal Alamin. Itulah ringkas dari pembahasan surat An-Nisa 135 dan 136 serta 137. Masih ada program Tadabbur Kalam di episode berikutnya. Maka ikuti terus program ini. Jangan lupa share, like, and comment. Juga ajak serta siapapun untuk bersama-sama mengikuti program syiar dakwah Megater. Ila liqa, sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang berada di dalam Masjid Hagia Sophia. Ya, ini dulu ketika dibangun ini sebagai tempat ibadah orang-orang Nasrani, artinya gereja. Ya, ketika Konstantinopel ini diambil ya Ali atau diambil oleh Sultan Al-Fatih pada tahun 1453, hari Senin, hari Jumatnya ini sudah disulap menjadi masjid. Nah, kemudian ketika tahun 1923 ketika Khilafah Utsmaniyah ini runtuh, diambil oleh Kamal Atatürk dan ini dijadikan sebagai museum sampai tahun 2020. 2020 oleh Erdogan ini dirubah menjadi ya masjid sampai saat ini, dan ini dicatat sebagai tempat bersejarah dan sebagai warisan dunia. Alhamdulillah.